Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari atau beranggotakan saya sendiri Muhammad Amir Mahmud dan saudari Novera Mevri Melania yang akan membawakan materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan. Langsung saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama mengenai pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sendiri sebenarnya berasal dari kata satu, yang mana memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Jika dari arti luasnya, pengertian persatuan sendiri diartikan sebagai perkumpulan berbagai cara mulai dari kalangan ras, budaya hingga adat istiadat. Dan menurut beberapa ahli, yaitu Syerbani menyatakan bahwa pengertian persatuan kesatuan itu yang pertama persatuan berarti penyatuan berbagai gaya yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Dan kedua mengenai kesatuan adalah kesatuan singularitas atau keutuhan. Kesatuan bangsa berarti gabungan suku bangsa yang telah bersatu. Materi yang kedua hadis mengenai persatuan dan kesatuan. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Ani Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama sal jasadi idza skara adwan tada'a lahu syairu jasadi bisyahari wal hummah. Artinya dari An-Nu'man bin Bashir beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kamu melihat orang di dalam saling kasih sayang, mencintai dan bersimpatnya seperti tubuh. Jika sebagian organnya sakit, maka sebagian tubuh lainnya akan tertatih-tatih atau bisa ikut merasakannya. Sebab tidak bisa tidur dan demam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan menurut Imam Nawawi yang menyarai hadis tersebut, hadis di atas menunjukkan penting sebagian seorang mukmin kepada mukmin lainnya, serta mendorong kepada lainnya harus saling berempati, berkasih sayang, dan saling mengokohkan. Akan tetapi, kita adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam sendiri. Dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, "An Nabi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bayyinani syadu ba'dahu ba'dan wa sabaq asabi'ahu rawahu Bukhari wa Muslim." Artinya dari Abi Musa dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan lainnya. Nah, beliau Nabi Muhammad menyanyikan jari-jarinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan menurut pendapat Ibnu Battal, hadis di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tidak hanya tentang pentingnya tolong menolong dalam urusan akhirat saja, akan tetapi dalam urusan dunia juga. Nah, di dalam hadis yang di atas bahwasanya Rasulullah menggambarkan persatuan dan kesatuan itu dengan gambaran menyenangkan jari-jari kedua Rasulullah yang saling menggenggam satu dengan lainnya. Dan yang materi yang ketiga mengenai macam-macam bentuk persatuan. Nah, di sini kami mengambil 3 macam, yaitu persatuan seluruh umat manusia, persatuan umat berbangsa, dan persatuan umat Islam. Dan apa yang dinamakan persatuan seluruh umat manusia, yaitu manusia merupakan umat yang hidup bersosial, yang berdampingan, tidak bisa sendiri, sehingga tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Dan persatuan dan kesatuan harus ada dalam Mas Bandung membantu dan menyayangi. Karena apa? Karena semua manusia berasal dari satu keturunan. Nah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama dan tidak beragama. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan atau dibawakan oleh saudari Novera. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Berikutnya materi mengenai persatuan umat berbangsa.
Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, kebudayaan, dan agama. Rukun Islam dan Pancasila pada prinsipnya sama, hanya beda dalam bentuk ungkapannya. Begitu juga prinsip-prinsip yang ada pada agama lain. Karakter bangsa Indonesia yang majemuk yang mana tertuang dalam jiwa kebinekaan, tunggal ikaan, dan nilai-nilai moral Pancasila yang bersifat religius dan universal sehingga persatuan dan kesatuan terwujud. Next. Kemudian materi mengenai persatuan umat Islam. Hubungan antara sesama Muslim berkaitan erat dengan faktor keimanan. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam mengajarkan umat Islam untuk saling menolong, berupaya menghindari permusuhan dan perselisihan. Menurut Muhammad Natsir berpendapat, beliau dalam bukunya atau karyanya yang berjudul Mempersatukan Umat, persatuan Islam itu sangatlah berharga karena agama Islam itu bukanlah agama individu, melainkan agama yang memperpadukan antara akidah, syariah, dan nizam al-mujtama atau tata hidup bermasyarakat. Kemudian, ukhuwah Islamiyah itu adalah sebuah ikatan yang mana dapat menyatukan hati dan raga semua umat Islam yang ada. Next. Kemudian materi mengenai faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Ada 4. Yang pertama, adanya rasa cinta tanah air yang kuat. Kedua, rasa persaudaraan. Yang ketiga, cita-cita bangsa. Yang keempat, ada keinginan bebas berpendapat dan berbagai macam lagi yang mendorong persatuan dan kesatuan untuk membentuk kesejahteraan rakyat. Next. Kemudian faktor penghambat kesatuan dan kesatuan. Ada 4. Yang pertama, rasa tidak menghargai antar sesama. Yang kedua itu penghambatnya kondisi geografi yang ada. Yang ketiga, memandang rendah budaya orang lain. Yang terakhir, tidak menerima pendapat orang lain. Next. Kemudian materi mengenai manfaat persatuan dan kesatuan. Ada 4. Yang pertama, memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari musuh. Yang kedua, persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, konflik dalam kehidupan bermasyarakat bisa terhindari. Next. Bawahnya, next. Oke, terima kasih. Itu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10 yang materi yang bisa kami bawakan tentang persatuan dan kesatuan. Mungkin dari teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan mengenai materi kami, persatuan dan kesatuan bisa ditanyakan ketika perkuliahan nanti. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.